Hello everyone, welcome back to my YouTube channel dengan saya Edward di Kokobob aja. Kali ini saya akan membahas tentang kasus kematian seorang aktris terkenal yang sedang viral di jagat maya. Siapakah dia? Dia adalah Tangmo Nida, atau yang nama lengkapnya adalah Pataritida Paca Raverapong. Jadi Tangmo Nida ini adalah seorang aktris dan juga pemain film yang terkenal dari Thailand. Sampai saat ini, kasus kematian Tangmo Nida ini belum diketahui apa penyebabnya. Entah itu karena kecelakaan atau karena pembunuhan. Kenapa orang bisa berspektakulasi bahwa ini karena pembunuhan? Karena setelah ditemukan mayat si Tangmo ini, banyak sekali kejadian-kejadian yang orang beranggapan bahwa bisa saja Tangmo dibunuh. Oke guys, daripada kita berlama-lama, let's start. Jadi pada tanggal 20 Februari 2022, tepatnya bulan lalu, Tangmo ini bersama kelima temannya yang bernama Getik atau manajernya, teman ceweknya Tangmo bernama Sen, juga dengan 3 orang teman prianya yang bernama Job. Job ini pemilik dari speedboat yang mereka gunakan, dan juga temannya bernama Por. Dan terakhir adalah nahkoda atau orang yang membawa speedboat ini, yaitu Robert. Jadi pada tanggal 24 Februari itu si Tangmo Nida ini punya agenda untuk melakukan pemotretan. Jadi pada saat itu juga mereka harus menggunakan speedboat untuk menyusuri sungai. Kan? Mereka menyusuri sungai Chao Phraya River dari jembatan Krungton Bangkok menuju jembatan Rama 7 di Notaburi pakai speedboat. Jadi sepanjang perjalanan, dari awal mereka naik speed mungkin berjalan lancar, hingga pada suatu kejadian si Tangmo ini merasa ingin buang air kecil. Dikatakan seperti itu ya guys. Jadi si Tangmo ini ingin buang air kecil. Dia jalan ke belakang speedboat ini. Dia ke belakang speedboat untuk buang air kecil. Yang katanya pada saat itu toilet di dalam speedboat ini rusak. Jadi toiletnya rusak. Si Tangmo ini mau buang air kecil di belakang speedboat. Jadi kata juga si Tangmo ini, mungkin kata si manajer pada saat ditanya, si manajer ini bilang saat itu Tangmo memakai hak tinggi. Jadi memakai hak tinggi, bisa saja pada saat dia berjalan ke belakang. Oke guys, jadi untuk bahas kali ini agak merinding ya. Saya merinding, sumpah jujur saya merinding. Jadi si Tangmo ini dia jalan ke belakang menggunakan hak tingginya, dan karena kehilangan keseimbangan atau mungkin juga speedboat ini goyang, akhirnya si Tangmo jatuh ke dalam sungai. Dan si Tangmo jatuh ke dalam sungai itu tidak ada satupun dari kelima temannya ini yang menyadari. Entah itu manajernya, pemilik speedboat, atau nahkoda dan 2 temannya. Itu mereka tidak menyadari kalau si Tangmo itu sudah jatuh ke sungai. Jadi mereka terus jalan terus. Entah itu mereka tidak mendengar bunyi pada saat Tangmo jatuh, atau mungkin Tangmo tidak teriak juga guys. Jadi mereka terus jalan hingga sampai 3 jam kemudian baru mereka sadar. 3 jam kemudian baru mereka sadar kalau si Tangmo ini tidak ada di atas speedboat. Menurut kalian bagaimana guys? Sudah speedboatnya kecil ya guys. Speedboatnya ini kecil. Jadi setelah 3 jam baru mereka sadar kalau
Tang Mo tidak ada dalam speed ini. Heran juga kan? Itu orang pasti bertanya 3 jam. Tidak mungkin kalian tidak bicara atau tidak cari Tang Mo ini. Oke guys, jadi selama 3 jam mereka tidak menyadari Tang Mo sudah jatuh dan tenggelam. Mereka terus saja jalan hingga pada saat mereka sadar di jam 10 lewat 40 menit waktu setempat. Itu baru mereka sadar. Mereka sadar kalau si Tang Mo ini tidak ada. Tang Mo ini tidak ada di atas speed ini. Akhirnya mereka panik, entah mereka panik atau tidak. Mereka akhirnya menyadari kalau Tang Mo tidak ada dalam speedboat. Yang herannya lagi guys, mungkin kalau teman kita jatuh atau celaka di dalam air speed, kita kan apa ya, kaget gitu kan, kaget atau kita teriak, kita cari tolong. Itu tidak. Setelah mereka menyadari Tang Mo tidak ada di dalam speed ini, mereka pulang. Mereka terus pergi ke pelabuhan, mereka pulang, dan mereka berspektakulasi bahwa mungkin nanti ada yang menolong Tang Mo. Mereka mungkin berpikir nanti ada yang menolong Tang Mo ini. Oke guys. Terus si manajer ini, dia juga tidak cari Tang Mo. Dia pulang karena dia bilang dia rindu dengan anak adopsinya dan juga anak adopsi dari Tang Mo ini. Dia rindu sama anak adopsinya mereka, jadi dia pulang duluan dan berharap si Tang Mo akan pulang. Dia tunggu di rumah dan berharap Tang Mo akan pulang. Terus saat itu mereka tidak langsung melapor ke polisi. Keesokan harinya, tanggal 25 Februari 2022, baru mereka melapor ke kepolisian tentang kehilangan. Mungkin mereka tunggu-tunggu si Tang Mo tidak pulang, akhirnya mereka pergi lapor ke polisi. Dan pada tanggal 26 Februari, 2 hari setelah si Tang Mo ini tenggelam, baru polisi mulai mencari. Polisi mencari, menyusuri sungai. Dari awal mereka jalan, polisi menyusuri sungai itu hingga pada saat jam 1 atau pukul 13 lewat 10 menit waktu setempat, pada saat tanggal 26 ini waktu Bangkok, atau 30 jam setelah kejadian tenggelam si Tang Mo ini, barulah mereka menemukan mayat si Tang Mo. Jadi jenazahnya si Tang Mo ini ditemukan sama sang kakak dan para tim SAR yang mencari Tang Mo. Pada saat mereka temukan, mayatnya itu sedang mengambang, ya, sedang mengambang di sungai Chao Phraya, yang jaraknya itu 300 meter dari dermaga yang didekati kapal ketika dia jatuh. Jadi pada saat mereka sudah mau dekati dermaga, itu Tang Mo jatuh 300 meter. Ya, mereka ketemu mayatnya di situ. Jadi posisi keadaan waktu mereka temukan mayatnya seperti yang ini ya guys. Ini mereka sudah bungkus dia dengan kain putih. Mereka sudah bungkus dia dengan kain putih dan tim SAR mulai mengangkutnya ke atas speedboat untuk dibawa ke darat. Jadi si Tang Mo ini meninggal karena dia terjatuh dari atas speedboat pada saat mereka sedang melakukan pemotretan. Namun guys, tidak sampai situ. Setelah Tang Mo ditemukan, muncullah spekulasi yang mengarah kepada kejanggalan. Karena apa? Karena setelah Tang Mo ditemukan, muncullah itu janggalan yang mengatakan kalau si Tang Mo ini kayaknya dibunuh gitu kan. Kayaknya dibunuh oleh kelima temannya ini, karena dia tidak mungkin jatuh dari atas speedboat, dan tidak mungkin kan kalau kayak orang jatuh dia tidak teriak ataupun tidak punya air dan mereka tidak tolong gitu. Dan apa saja ke-11, dia di sini sangat merangkum 11 kejanggalan yang terjadi saat ditemukan mayat si Tang Mo di dekat sungai Chao Phraya. Oke guys, untuk kejanggalan yang pertama adalah jenazah si Tang Mo Nida ini ditemukan dengan penuh luka, tidak seperti tenggelam biasa. Jadi seperti yang saya akan blur ya guys, jadi gambarnya saya blur.
Jadi untuk ini guys, orang yang kalau mati tenggelam itu tidak mungkin sampai seperti ini. Orang mati tenggelam itu bisa saja dia membengkak dan membiru, tidak ada luka-luka lain di tubuhnya dia, karena kan dia jatuh ke air, bukan jatuh ke tanah atau kena kayu atau begitu, sehingga ada lecet segala macam ya guys. Jadi sumpah ini saya bikin video ini malam, jadi saya agak merinding juga lihat foto-fotonya. Jadi oke guys, jadi bagi kalian yang penasaran dengan foto Tang Mo waktu mereka foto tanpa blurnya, saya akan kasih di link, jadi kalian bisa lihat di link yang ada di deskripsi ya guys. Jadi untuk di sini saya kasih blur video fotonya, saya kasih blur. Jadi buat kalian yang penasaran silahkan lihat di link yang saya taruh di deskripsi. Oke guys, dari fotonya saja ini kita sudah bisa lihat ini ngeri ya guys, ngeri sekali, karena ini sampai segininya, astaga, ngeri sekali. Jadi banyak sekali ditemukan luka-luka di tubuhnya si Tang Mo ini. Oke guys, ngeri, sumpah ngeri. Jadi itu kejanggalan yang pertama. Pada saat mereka temukan di Tang Mo, badannya itu penuh luka-luka. Jadi tidak seperti orang kalau orang tenggelam itu luka-lukanya tidak seperti ini. Oke guys, untuk kejanggalan yang kedua, banyak luka di bagian paha Tang Mo Nida. Orang yang kalau tenggelam pun tidak akan ada luka di paha seperti ini. Kalian bisa lihat guys, ini bagian pahanya seperti ada luka sayatan pisau apa gitu diiris di bagian pahanya itu. Ini iya seperti orang potong pakai pisau gitu, digaris gitu loh, hingga banyak sekali ada luka sayatannya di bagian pahanya, sehingga sampai dagingnya keluar nih guys. Luka paling parah sih ini. Itu kejanggalan yang kedua ya guys, terdapat luka di bagian pahanya, luka sayatan gitu di bagian paha. Oke, untuk kejanggalan yang ketiga itu ada juga luka bekas cakaran di bagian kening. Jadi pada saat mereka temukan si Tang Mo ini, mereka menemukan ada luka kayak bekas cakaran di keningnya si Tang Mo. Dan juga luka-luka bekas cakaran ini tidak hanya terdapat di tubuhnya Tang Mo, tapi di teman-temannya juga. Dan dengar itu, di tubuh teman-temannya ini, kelima temannya ini terdapat juga luka-luka cakaran. Kalian bisa lihat untuk ini di bagian lengannya teman cowoknya, di bagian lengan teman cowoknya itu terdapat luka cakaran. Terus teman ceweknya ini di bagian sininya, terus si cowoknya satu juga di bagian siku kayaknya ini ada luka. Dan ini juga itu terdapat robekan baju di bagian si pemilik speedboat ini. Di kaos pemilik speedboat itu terdapat terdapat kayak bajunya itu dirobek gitu. Pada saat kayak orang, kalau ini yang kita pikirkan ya, pada saat kayak orang mau jatuh gitu, mungkin dia tarik bajunya jadi bajunya robek. Jadi kalian bisa lihat sendiri guys buat foto ini, di bajunya punya lengan itu robek. Itu untuk kejanggalan yang ketiga, terdapat luka cakaran dan kaos sobek di teman-temannya. Oke, lanjut. Untuk kejanggalan keempat itu, mamanya si Tang Mo ini curiga dengan kelima orang temannya ini, karena mamanya berpikir mungkin saja ada salah satu dari temannya ini yang tidak menyukai Tang Mo berada dengan mereka dalam speedboat ini, sehingga mungkin saja dia melakukan kejahatan kepada Tang Mo. Lalu kejanggalan kelima, teman-temannya itu mengaku Tang Mo buang air kecil di belakang speedboat. Seperti yang saya bilang tadi guys, mungkin ada yang berspekulasi, oh dia buang air kecil di belakang speedboat. Namun kalian bisa tahu Tang Mo ini adalah seorang bintang ya, seorang artis.
Kalian tahu kan, tahu sendiri gengsinya artis itu seperti apa. Mereka tidak mungkin buang air sembarang seperti ini, walaupun di luar begitu ya guys, mereka tidak mungkin mau buka celananya begitu, mau buang sembarang, itu tidak. Artis itu punya gengsi yang tinggi dan mereka tidak mungkin lakukan hal itu. Jadi ini sangat mengganjal ya guys, kalau si Tangmo ini pergi buang air kecil di belakang speedboat. Oke, untuk kejanggalan yang keenam, mamanya Tangmo Nida ini juga itu ungkap percakapan di aplikasi pesan. Katanya anaknya ini sudah mendapat ujaran kebencian dan anaknya ini telah diserang secara fisik dan mental. Banyak yang mungkin nge-hate dia, banyak juga hatersnya chat-chat dia, bicara bla 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 bla, sehingga mungkin itu yang membuat Tangmo ini terkena mental. Dan juga untuk kejanggalan ke-7, sang manajer itu pada saat bagaimana juga ya, ini kan manajer, pada saat artisnya ini hilang, dia bukan manajer. Pada umumnya kan selalu jaga artisnya, di samping artisnya kan, selalu bersama-sama sama artisnya, manajernya artis. Jadi pada saat artisnya itu hilang atau apa ya, dia cari gitu, dia cari atau dia telepon apa segala macam kayak gitu, dia berusaha nyari, telepon orang tuanya, keluarganya atau temannya begitu kan. Ini tidak, dia malah pulang, dia pulang ke rumah. Seperti yang dikatakan tadi, dia pulang ke rumah karena dia rindu sama anak adopsinya ini. Terus dia berharap si Tangmo akan pulang, mungkin dia tunggu di rumah. Aneh tidak menurut kalian sih ada manajer yang seperti itu guys? Lalu yang kejanggalan yang ke-8, pada saat manajer ini dia pulang, ternyata dia membawa HP-nya si Tangmo. Jadi dia yang pegang semua barang-barangnya Tangmo ya. Dia pegang HP-nya Tangmo, tasnya Tangmo dia yang pegang. Jadi pada saat dia pulang dia membawa semua barangnya Tangmo. Dan orang-orang berpikir kalau si manajer ini tuh sudah menghapus file atau foto-foto Instagram milik si Tangmo. Dia juga menghapus berkas chat si Tangmo. Lebih begitunya lagi, dia menghapus semua foto-foto Tangmo yang berhubungan dengan berenang. Jadi fotonya Tangmo di Instagram yang pada Tangmo sedang berenang itu dia hapus semuanya. Dia hapus semua foto-foto itu supaya mungkin dia menghilangkan bukti, entah siapa yang tahu. Untuk kejanggalan yang ke-9, katanya ada seorang anak yang sedang memancing ikan di sungai dan dia melihat speedboat yang ditunggangi oleh, yang dinaiki sama Tangmo dengan teman-temannya ini melaju dengan kencang. Katanya pada saat ada anak kecil itu dia mancing, dia melihat speedboat, duh guys, sumpah merinding. Jadi pada saat dia mancing, dia melihat speedboat yang dinaiki sama Tangmo dan teman-temannya itu melaju dengan cepat. Setelah beberapa kemudian baru temannya Tangmo itu memanggil, dia panggil-panggil Tangmo, 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 where are you gitu. Tapi mereka panggil tidak berhenti, mereka terus jalan gitu. Oke. Untuk kejanggalan yang ke-10, orang-orang berpikir kayak gini. Di dalam speedboat ini terdapat 12 pelampung. Terdapat 12 baju pelampung. Ya, 12 baju pelampung dalam speedboat. Jadi orang pikir gini, pada saat Tangmo jatuh atau tenggelam, harusnya itu kalian kembali dan menolong dia, terus berikan baju pelampung ini kepada Tangmo kan, berikan kepada dia supaya dia tidak tenggelam, kasih dia baju pelampung ini. Namun ini tidak sama sekali, mereka tidak kembali mencarinya, malah mereka pulang, bukannya membantu atau mencarinya, dan mereka kasih ke si Tangmo ini baju pelampung tersebut. Namun tidak, mereka langsung pulang. Kan yang menjadi pikiran orang, kok bisa seperti itu? Sangat ganjal ya guys. Oke, untuk kejanggalan ke-11, teman-teman Tangmo ini menunjukkan arah yang berbeda, berlawanan. Jadi pada saat si dari pihak kepolisian atau pihak tim SAR ini bertanya kepada teman-temannya si Tangmo ini, di mana si Tangmo jatuh, mereka malah ada yang tunjuknya seperti di gambar ya guys, ada yang tunjuknya ke sana, ke sana. Jadi mereka tidak sinkron, tidak sama-sama menunjukkan arah yang benar, tapi malah ada yang ke kiri, ada yang ke kanan, ada yang ke atas begitu. Jadi kan itu menjadi sebuah apa ya, orang kan lihatnya, oh memang ini sudah ada sesuatu kalau orang dong seperti ini ya guys.
tidak sinkron pada saat memberikan informasi pada saat ditanya keberadaan Tang Mo saat jatuh. Oke guys, jadi setelah kejadian ini muncullah beberapa fakta bahwa pada saat mayat Tang Mo ini sudah ditemukan, itu menurut laporan otopsi itu, dari pihak otopsi itu mengungkapkan bahwa paru-parunya Tang Mo ini penuh dengan pasir. Itu mungkin karena dia sudah 2 hari ya guys, sudah 3 hari ya, dari tanggal 24, 25, 26, udah 3 hari dia dalam air, jadi mungkin dia sudah kemasukan pasir, tubuhnya itu sudah kemasukan barang-barang dari luar, jadi mungkin dalam paru-parunya itu sudah penuhi dengan pasir. Terus pakar forensik itu menolak klaim bahwa dia pergi ke belakang untuk buang air kecil. Jadi pakar forensik ini berkata bahwa tidak mungkin si Tang Mo Ninda ini pergi buang air di belakang speedboat, karena pada saat itu si Tang Mo itu memakai baju atau pakaian one piece yang disebut body suit, atau pakaian yang biasa cewek punya, itu kan langsung ada yang dari kayak talinya langsung ini ke bagian bawah sini. Jadi pada saat kalau kayak si Tang Mo ini mau buang air kecil, pasti mungkin dia harus buka semuanya ya guys. Dia harus buka semuanya baru dia bisa buang air kecil. Dia tidak bisa langsung duduk saja. Kalau kayak dia pakai celana dalam begitu, dia bisa langsung ke situ turun dan itu. Tapi ini dia pakai body suit one piece, yang dimana itu pada saat kalau buka untuk buang air itu harus dibuka semuanya, harus dibuka. Jadi ini menjadi kejanggalan juga untuk orang-orang pikirkan. Seperti di gambar ini guys, kalian bisa lihat tuh. Kalau kalian tidak tahu body suit itu seperti apa, ada di gambar. Dan juga kapal itu, speedboat itu tuh tidak memiliki lisensi. Jadi lisensinya speedboat ini sudah kadaluarsa, dan jurumudi tidak memiliki lisensi menjadi seorang kapten atau pengemudi dari speedboat. Jadi mungkin saja mereka sewa ya. Jadi mereka mungkin sewa speedboat ini, setelah itu digunakan, karena maka mereka tidak punya lisensi sama sekali ya guys. Dan keempat, penumpang tidak memakai jaket pelampung karena tidak mengetahui atau mereka tidak tahu letak si baju pelampung itu di mana. Jadi mereka mengatakan bahwa mereka walaupun ada 12 baju pelampung di dalam speedboat, tapi mereka tidak tahu di mana letaknya. Karena aneh juga ya guys, kan ada pemilik dari speedboat ini, masa dia tidak tahu kalau di mana letaknya baju-baju pelampung ini. Oke guys, jadi lalu ada juga video. Oke, kita bisa lihat di sini ya guys. Jadi di video ini itu Tang Mo seperti lagi bikin rambutnya kayak gini. Dia sering seperti sedang urai rambutnya. Di situ orang-orang seperti melihat ada tanda, ada kode SOS. Ada kode SOS yang dibuat oleh si Tang Mo. Yang saya lihat. Ini guys. Jadi si Tang Mo lagi kayak berdiri, atau temannya kayak merekam, atau manajernya mungkin merekam. Tang Mo ini bikin kayak jari begini. Dia bikin kayak gini pada rambutnya. Dia bikin kayak gitu. Jadi menurut kode SOS itu kode seperti itu dipakai pada saat kalian sedang terkena ancaman, atau biasa juga kalau dalam rumah tangga itu kalau kalian terkena KDRT gitu ya guys. Jadi kalian itu bikin jari kayak gini. Jadi pada saat kalian minta tolong tuh bikin jari kayak gini. Itu kode SOS. Ada juga yang seperti ini. Itu untuk 2 kode SOS untuk jari. Ada yang seperti ini, ada juga yang seperti ini. Masukkan jarinya seperti ini. Jadi orang-orang berpikir bahwa pada saat itu Tang Mo sedang meminta pertolongan. Dia sedang minta pertolongan kepada orang melalui video. Dia sudah kasih tanda, dia sudah kasih kode bahwa dia sedang dalam bahaya. Oke guys, jadi namun yang bikin orang
berpikir aneh juga. Setelah kejadian ini, ibu dari si Tangmo ini mengatakan bahwa dia akan memaafkan si pelaku, atau dia akan memaafkan temannya si Tangmo ini, namun dia harus membayar kompensasi. Jadi pada akhirnya ibu dari Tangmo Nida ini meminta kompensasi kepada pemilik speedboat sebesar 13 miliar karena dia menyebut ini kelalaian dari si pemilik speedboat, karena memang juga pemilik speedboat ini tidak memiliki lisensi dan lisensi speedboat ini sudah kadaluarsa. Namun orang-orang masih mempertanyakan hingga pada akhirnya kenyataan apa yang akan terungkap, guys. Kalian bisa lihat sendiri, kita bisa ikut pantau saja apa yang akan terjadi hingga pada akhirnya. Apakah memang kematian si Tangmo Nida ini karena kecelakaan atau karena ada sebuah rencana pembunuhan di balik kematiannya. Dan juga ini beredar video pada saat teman Tangmo Nida itu mereka mau tiba di dermaga, seperti seorang di teman Tangmo Nida ini kayak membuang sesuatu dari belakang speedboat ini, guys. Kalian bisa lihat sendiri di tayangan ini ya, guys. Dia seperti membuang apa gitu. Entah ini apa ya. Itu dia seperti membuang pelampung atau apa begitu. Saya juga nggak tahu ya, guys, ini apa yang dia buang, entah itu pelampung atau apa. Jadi kita berharap saja pada akhirnya kebenaran akan terungkap ya. Semoga Tangmo bisa ditemukan apa yang menyebab kematiannya, memang karena dia kecelakaan atau juga karena memang dia dibunuh. Dan jika memang karena dia dibunuh, semoga pelaku bisa dihukum dengan pasal yang berlaku di negara mereka ya, guys. Oke, guys, demikianlah dengan pembahasan saya kali ini tentang kasus kematian seorang aktris terkenal dan juga pemain film yang berasal dari negeri Gajah Putih, Thailand. Kalau menurut kalian ada lagi video atau kasus-kasus lain yang mau saya bahas, kalian bisa tuliskan di kolom komentar. Maka saya akan bahas sesuai dengan yang saya dapat infonya. Karena juga info ini saya dapat sesuai dengan fakta yang beredar di sosmed ya, guys. Jadi saya betul-betul mencari informasinya baru saya bahas kembali dari awal kronologinya hingga berakhirnya ditemukannya korban si Tangmo Nida ini. Oke, guys, jika kalian suka dengan video saya ini, jangan lupa like, komen, berikan juga komentar-komentar yang positif dan masukan kepada saya supaya saya bisa membuat video yang lebih baik lagi. Dan jangan lupa subscribe, bunyikan juga lonceng notifikasinya supaya kalian bisa dapat info pada saat saya upload video-video terbaru. Oke, guys, thank you very much and bye bye.